Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan menjelaskan beberapa poin yang berkaitan dengan persiapan kita untuk sholat Idul Fitri, baik pada tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Secara umum ada 3 cara untuk menentukan awal bulan di bulan Hijriah, yang kemudian yang ternyata yang sering kita perhatikan itu adalah awal Ramadan atau awal bulan Syawal. Ada 3 cara atau ada 3 kemungkinan yang dipakai oleh umat Islam di seluruh dunia ini. Selain 3 ini mungkin ada, tapi hanya saja keterkaitannya dengan tingkat kebenarannya tentu sulit untuk dipertanggungjawabkan. Yang pertama, bahwa setiap umat Islam yang kemudian diwakili oleh pemerintah atau organisasi Islam, bahwa mereka menggunakan yang namanya hisab, ilmu yang secara umum untuk memahami dan mengetahui awal bulan Hijriah. Namun setelah hisab ini baru nanti ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dengan hisab murni atau dengan istilah wujudul hilal. Jadi dengan dihisab, dengan dihitung, terus kemudian dipastikan bahwa hilal sudah ada, maka di situ ditetapkan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal. Kemungkinan yang kedua adalah dengan imkaniyatur ru'yah, yaitu setelah dihitung, dihisab, kemudian dipastikan apakah bulan bisa terlihat atau tidak. Nah, kemungkinan bukan bisa terlihat itu ya sekitar antara 3 sampai 4 derajat. Baru kemudian ditetapkan awal bulan Syawal atau awal bulan Ramadan. Nah, ada lagi yang ketiga, yaitu dengan hisab dan kemudian nanti kemungkinan terlihat atau tidak. Nah, terus nanti dilanjutkan dengan ru'yah secara langsung dengan menggunakan alat bantu yang sederhana, mungkin teropong atau yang lainnya. Nah, nanti begitu bulan itu terlihat oleh mata, maka baru ditetapkan awal bulan Hijriah atau awal Ramadan atau awal Syawal. Nah, tentu dalam hal ini siapa saja boleh melakukan ru'yah atau siapa saja boleh melakukan hisab. Namun siapa yang kemudian punya hak untuk mengumumkan kepada masyarakat muslim bahwa besok sudah jatuh 1 Syawal? Tentu yang punya hak ini adalah lembaga. Nah, dalam hal ini yang paling kuat tentu adalah lembaga pemerintah, karena dia mengayomi seluruh masyarakat. Nah, hanya saja ketika di satu negara itu ada organisasi Islam dan pemerintah tidak melarang organisasi Islam itu untuk mengumumkan kapan awal bulan dan kapan akhir bulan, atau kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal, dan kemudian jamaahnya atau anggotanya itu mengikuti. Nah, selagi pemerintah itu membolehkan, maka boleh-boleh saja. Karena apalagi di negara kita Indonesia ini, sebelum ada negara Indonesia tentu sudah ada pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Belanda. Nah, maka organisasi Islam ini hadir untuk mengorganisir umat Islam yang ada di Nusantara. Maka kehadiran organisasi Islam ini luar biasa, sangat membantu keberadaan umat Islam di Nusantara, wabil khusus terutama sebelum Indonesia merdeka. Para pemirsa, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, ada beberapa poin untuk menyongsong dan melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, yang perlu kita persiapkan, saya baca beberapa poin saja supaya lebih cepat. Yang pertama adalah kita disunnahkan untuk mandi dan menggunakan wewangian dan memakai baju yang paling bagus. Karena kita akan berkumpul dengan umat
Islam yang lainnya. Nah, baju yang terbaik ini menurut sunnah Nabi tentu baju putih. Tapi boleh saja memakai baju yang lain selagi ia menutup aurat dan kemudian tidak mencolok. Namun tentu baju putih ini yang paling bagus. Boleh juga menggunakan baju warna yang lain. Nah, yang kedua, khusus untuk sholat Idul Fitri, ini dianjurkan untuk sarapan terlebih dahulu. Mungkin makan kurma atau minum sebelum keluar ke tempat sholat Idul Fitri. Nah, adapun kalau untuk sholat Idul Adha, maka dianjurkan tidak sarapan atau tidak makan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah selesai Idul Adha, terus kemudian pulang ke rumah masing-masing atau ke tempat ibadah, musola, masjid masing-masing, lalu menyembelih korban dan makan daging korban. Itu untuk sholat Idul Adha. Nah, adapun untuk sholat Idul Fitri, seperti yang saya jelaskan tadi, dianjurkan sarapan terlebih dahulu untuk membedakan antara Idul Fitri dengan Ramadan. Nah, yang ketiga adalah keluar ke musola. Musola ini artinya tempat sholat. Tempat sholat Idul Fitri yang terbaik itu adalah di tanah lapang yang disulap, dibersihkan untuk menjadi tempat sholat. Kenapa? Karena dianjurkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini di tempat yang bisa menampung sebanyak mungkin jamaah. Kalau seandainya tempat yang terbaik itu adalah masjid, karena masjid ada yang didesain dengan sangat besar, luas, sehingga bisa menampung jamaah yang sangat banyak, maka tempat itu atau masjid itulah yang terbaik. Karena di kota terkadang agak sulit untuk mencari lapangan luas, maka masjid itu disiapkan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Maka seandainya masjid ini yang paling luas dan mampu menampung jumlah jamaah yang banyak, maka masjid ini tentu boleh. Namun sekali lagi tempat yang terbaik itu adalah tanah lapang. Karena memang tanah lapang ini biasanya tentu lebih lapang dan lebih luas dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang ada, meskipun bangunan ini berupa masjid. Nah, yang keempat adalah wanita dan anak-anak juga dianjurkan untuk ikut sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Kenapa? Karena memang sholat hari raya ini semacam show, unjuk rasa, unjuk kekuatan umat Islam, dan menjelaskan ke masyarakat dunia bahwa umat Islam itu banyak di wilayah tertentu atau di negara tertentu. Dan yang kelima, mukhalafatul thariq. Apa itu? Yaitu dianjurkan untuk berangkat dan pergi, berangkat dan pulang itu melalui jalan yang berbeda. Dari seandainya ada dua rute, yaitu yang satu lewat kanan, satu lewat kiri, nah maka nanti ketika berangkat ke tempat sholat nanti lewat jalur kanan dan kemudian nanti pulangnya melalui jalan yang lain. Untuk apa? Untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa umat Islam itu ada. Maka atau kadang-kadang demo bukan dalam arti menentang siapapun ya, tapi demo dalam arti menunjukkan bahwa umat Islam itu ada. Maka ini penting, dan ini yang kadang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Anak-anak santri atau murid-murid itu sering diajak jalan melalui jalan-jalan gang-gang yang ada di sekitar lembaga pendidikan itu dalam rangka untuk menunjukkan bahwa di situ ada lembaga pendidikan, sehingga masyarakat sekitarnya mungkin radius 3 kilo, 4 kilo dari lembaga itu mengenal bahwa ada lembaga pendidikan yang letaknya itu tidak jauh dari mereka. Dan kemudian yang keenam yang perlu kita ketahui juga adalah berkaitan dengan waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, kapan waktunya? Waktunya sholat Lebaran Idul Fitri ini sama dengan waktu sholat duha, yaitu antara setelah matahari terbit dan naik sepenggalan, naik sedikit, terus kemudian sampai menjelang waktu zuhur. Nah, tentu di awal waktu ini lebih baik supaya tidak panas. Nah, adapun qomat adzan, maka ini tidak dianjurkan untuk
dilaksanakan di waktu sholat Idul Fitri Idul Adha itu. Nah terus kemudian ada lagi sunnah berikutnya nomor 8, yaitu yang berkaitan dengan takbir saat sholat Idul Fitri. Nah waktu takbiran untuk Idul Fitri ini dimulai dari setelah sempurnanya ibadah puasa, yaitu bisa 29, bisa juga 30 hari. Nah ketika sudah selesai masuk waktu maghrib dan kemudian dipastikan besoknya Idul Fitri, maka saat itulah disunahkan untuk memperbanyak membaca takbir atau yang sering disebut dengan takbiran. Nah sampai kapan? Sampai besoknya imam memimpin sholat jamaah, sholat Idul Fitri. Nah adapun sholat sebelum dan sesudah Idul Fitri atau Idul Adha ini tidak disunahkan. Kenapa? Karena memang dijelaskan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak pernah melakukan sholat apapun, baik sebelum maupun sesudah sholat Idul Fitri. Nah kemudian siapa yang sah untuk melaksanakan sholat Lebaran ini? Yang sah adalah setiap umat Islam, baik itu musafir, mukim, atau anak-anak atau siapapun. Tentu syarat dan ketentuan berupa syarat suci dari hadas kecil dan hadas besar ini tetap dijaga, dan ini menjadi keabsahan sholat. Nah maka ketika ada anak-anak dan kemudian ada wanita yang mungkin sedang berhalangan dari sholat, mereka tetap menghadiri sholat Idul Fitri itu untuk meramaikan, dan mereka berdiri di belakang shaf, artinya tidak bergabung dengan shaf sholat. Nah dalam rangka apa? Dalam rangka adalah untuk mendapatkan keberkahan dari sholat Idul Fitri Idul Adha itu. Kenapa? Karena siapapun dari manusia ketika dia punya teman yang banyak, pasti dia akan merasa lebih pede. Nah bagaimana supaya kita ini percaya diri dengan Islam kita? Nah salah satu motivasinya adalah dalam bentuk kita berkumpul dengan umat Islam dengan jumlah yang banyak. Karena memang orang dimanapun ketika jumlahnya itu banyak, pasti dia akan merasa lebih percaya diri. Maka negara-negara yang minoritas Muslim, mereka juga berusaha untuk mengumpulkan jumlah jamaah sholat Lebaran ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya, dan itu bagus. Supaya apa? Supaya masyarakat mengenal bahwa di negara itu sudah ada umat Islam dengan jumlah yang banyak. Nah kemudian khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, berkaitan dengan khutbah ini, apakah dia 1 kali atau 2 kali? Kalau 1 kali berarti kayak seperti ceramah pada umumnya. Nah kalau 2 kali berarti mirip dengan khutbah Jumat. Nah berkaitan dengan ini 2 kali juga boleh karena memang juga ada dalilnya, 1 kali juga boleh karena memang juga ada dalilnya. Maka untuk khutbah Lebaran ini tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting syarat dan ketentuan yang lainnya, yaitu berupa mengingatkan umat Islam untuk takwa kepada Allah, dan kemudian memperbanyak sholawat, dan kemudian mengingat Allah, membesarkan Allah, dan mengingat akan nikmat-nikmat Allah ini yang tentu harus disampaikan ke masyarakat. Nah, adapun kalau kita memilih 2 kali khutbahnya, ya silakan. Memilih 1 kali juga diperbolehkan. Nah, terus kemudian ada qada sholatul Id, jadi mengqada sholat. Apa boleh mengqada sholat ini? Pernah terjadi pada zaman Nabi di mana mereka baru tahu secara persis bahwa sholat atau Lebaran itu sudah jatuh, sudah tiba, hanya saja terlambat. Maka mereka melakukan sholat itu di hari berikutnya, dan mereka sudah tidak lagi puasa. Tidak puasa, tapi kemudian tidak sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena infonya itu datang belakangan. Nah, adapun siapapun yang tidak sempat ikut sholat berjamaah bersama imam, maka dia boleh sholat sendirian.
atau dengan jamaah yang kecil, mungkin di rumah atau mungkin di manapun itu boleh. Kenapa? Karena memang sholat Idul Fitri ini tidak ada kewajiban harus dilaksanakan secara berjamaah. Jadi sahnya sholat Idul Fitri Idul Adha ini tidak harus secara berjamaah, boleh juga sendirian atau kelompok kecil di rumah. Seperti di masa pandemi itu banyak masyarakat muslim yang melakukan sholat Idul Fitri Idul Adha itu di rumah masing-masing, dan kemudian nanti kepala keluarga bertindak sebagai imam dan sekaligus sebagai khotib. Kemudian dianjurkan untuk makan minum dan menunjukkan rasa bahagia atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting adalah ucapan selamat. Ini poin nomor 14. Jadi ucapan selamat yang sering diucapkan oleh sahabat Nabi ini adalah taqabbalallahu minna wa minkum, atau kalau berdua itu adalah taqabbalallahu minna wa minka, atau boleh juga ditambah lagi yang lain, karena ucapan-ucapan selamat ini tentu umum. Jadi bagaimana sosial masyarakat itu memahami ucapan selamat itu. Yang penting dia adalah ucapan selamat, mendoakan dan menunjukkan rasa bahagia atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi ucapan takbir ini sangat dianjurkan. Lalu bagaimana ucapan takbir yang disunahkan? Boleh takbirnya itu 2 kali, boleh juga 3 kali. Nah, kalau yang 2 kali ini yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab dan juga sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana bacaan takbir ini berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini memberi manfaat untuk kita bersama, dan mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.